Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok satu yang memiliki anggota saya Hasdir, Vicky, Erika, dan Angge. Baiklah, teman-teman, di sini kita akan memulai pembahasan mengenai akuntansi internasional dengan subtema perkembangan dan klasifikasi akuntansi. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa akuntansi itu harus memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat dan informasi yang terus berubah dan mencerminkan kondisi baik dari budaya, ekonomi, hukum, politik, dan sosial tentunya. Jadi kita akan flashback dulu mengenai history dari akuntansi internasional itu sendiri. Baiklah, akuntansi mulanya akan membahas mengenai tentang jasa perbankan dan pemungutan pajak. Jadi dia mengurusi soal jasa perbankan dan pemungutan pajak, lalu mulai berkembang ke pencatatan berpasangan atau yang disebut dengan double entry, yang mengurusi tentang sejumlah perusahaan dagang. Lalu mulai berkembang lagi menjadi menganalisis biaya dan akuntansi manajemen yang memerlukan industrialisasi dan pembagian kerja, dan berkembang lagi di mana perusahaan modern menimbulkan pesanan tentang merek pentingnya auditing, dan mulai berkembang lagi menjadi memberikan informasi berupa pasar surat berharga umum domestik maupun internasional. Baiklah, di sini juga kita harus tahu mengapa sih harus mengetahui bagaimana dan mengapa akuntansi itu berkembang. Jadi, em, memahami dengan lebih baik sistem akuntansi di sebuah negara. Jadi ketika kita ketahui bagaimana sistem dari negara tersebut, karena kita akan melihat ada beberapa negara ini. Jadi negara ini akan memberikan cara pandang dari sistem-sistem akuntansi dari mereka yang akan memiliki perbedaan-perbedaan dan akuntansi yang berbeda dari suatu tempat di seluruh dunia. Perbedaan akuntansi baik nasional secara maupun internasional, kita akan memberikan klasifikasi dari beberapa perbedaan standar akuntansi di setiap negara tersebut. Baiklah, mengapa kita harus melakukan klasifikasi akuntansi nasional dan regional? Pertama, memahami dan menganalisis mengapa dan bagaimana sistem akuntansi nasional berbeda. Kedua, mengelompokkan sistem akuntansi keuangan menurut karakteristik khusus. Ketiga, menganalisis persamaan dan perbedaan antar kelompok yang beraneka ragam. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman mengenai sistem akuntansi yang berbeda di seluruh dunia. Baiklah teman-teman, inilah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi. Baiklah, pertama, ada sumber pendanaan, di mana sumber pendanaan itu sangatlah memiliki pengaruh penting dari perkembangan dari akuntansi tersebut, karena uh, pihak dari laporan keuangan memberikan list dari laporan keuangannya untuk memberikan bagaimana sumber dari pendanaan tersebut, sehingga contohnya kreditur bisa mempercayai bahwa saya dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut dan dapat mencerminkan secara transparansi bahwa itu adalah bentuk apakah perusahaan tersebut baik secara finansial atau tidak. Setelah itu dari sistem hukum. Jadi ada yang namanya sistem hukum kode dan sistem hukum umum. Sistem hukum kode dan sistem hukum umum dianut oleh beberapa negara, dan itu memberikan faktor yang besar untuk perkembangan akuntansi di negara tersebut. Kedua, ada perpajakan. Jadi di mana akuntansi itu, sistem akuntansi itu berbeda dengan sistem akuntansi dengan standar akuntansi perpajakan. Jadi sistem akuntansi berbeda dengan standar perpajakan. Biasanya sistem akuntansi mengikuti perpajakan ataupun dibedakan. Itu menurut dari beberapa spesifikasi menurut
setiap negara. Dan budaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana kultur dari orang-orang tersebut, bagaimana kebiasaan mereka menanggapi ataupun perilaku dari mereka. Dan inflasi juga sangat memiliki faktor yang sangat besar karena beberapa penurunan harga dan histori dari penurunan harga ataupun krisis moneter yang ada di negara tersebut memberikan dampak besar dalam bentuk pelaporan keuangannya. Selanjutnya itu ikatan politik dan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa ikatan politik sangatlah berpengaruh besar dikarenakan histori dari negara tersebut, seperti Indonesia memiliki histori kolonial. Jadi dari ikatan politiknya juga, dari negara-negara jajahannya juga, negara-negara tetangganya juga. Contohnya juga Indonesia merupakan negara kawasan regional Asia Tenggara, jadi memiliki bentuk peraturan-peraturan standar akuntansi yang berbeda untuk karakter negara Indonesia itu sendiri. Dan tingkat pendidikan. Jadi tingkat pendidikan yang dimaksud adalah bahwa tingkat pendidikan dari suatu negara mencerminkan kemampuan dari negara tersebut untuk mengolah dari laporan keuangannya dan tingkat perkembangan ekonomi. Jadi ada yang dinamakan dengan negara maju dan negara berkembang. Jadi tingkat perkembangan ekonomi dari sebuah negara sangatlah memberikan dampak untuk negara tersebut, apakah negara tersebut terbiasa dengan perkembangan ekonomi yang pesat ataupun perkembangan ekonomi yang lusuh. Baiklah, kita berlanjut pada kerangka kerja Gray. Jadi kerja Gray ini dia memberikan beberapa opsi versus. Jadi ada namanya, pertama ada versus profesionalisme dan versus ketetapan wajib. Di mana versus profesionalisme lebih banyak menekankan terhadap kebebasan bermain secara adil dan sedikit aturan yang mudah ditoleransi. Jadi jadi profesionalisme itu memiliki aturan-aturan yang memang untuk kebebasan bermain secara adil. Dan selanjutnya itu versusnya adalah ketetapan wajib. Ketetapan wajib yang didasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dan mencakup banyak aturan. Ini sih ketetapan hukum wajibnya itu bersifat lebih kaku kalau kita bisa lihat di sini. Dan Gray juga memberikan perbandingan untuk keseragaman versus fleksibilitas. Jadi keseragaman ini seperti kalau kita implikasikan kepada sekolah, ya pakai baju seragam. Jadi baju seragamnya untuk hari Senin pakai baju putih, untuk Jumat pakai baju coklat gitu. Dan begitu juga untuk peraturan-peraturan untuk negara tersebut. Uh, untuk peraturan hukum akuntansinya harus segini gitu. Jadi seragam. Tetapi untuk versus fleksibilitas dapat bereaksi pada suatu keadaan tertentu, jadi fleksibel gitu. Selanjutnya kita ada versus konservatisme dan optimisme. Suatu referensi dalam memilih pendekatan yang lebih bijak untuk mengukur dan mengatasi segala ketidakpastian di masa depan daripada sekedar optimisme namun beresiko. Kedua, optimisme meyakinkan segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan dan dapat berjalan lebih baik. Jadi konservatisme di sini dia mengatakan bahwa kita bisa optimis, tetapi ada beberapa hal yang akan menjadi lebih beresiko jika kita melakukannya tersebut. Jadi harus kehati-hatian dalam bekerja. Dan selanjutnya ada privacy dan transparansi. Privacy versus transparansi, di mana referensi atas kerahasiaan, pembatasan informasi usaha menurut dasar kebutuhan untuk tahu dibandingkan dengan kesediaan untuk menggunakan informasi pada publik. Jadi kerahasiaan itu mereka menjaga untuk laporan keuangannya ataupun informasi-informasi keuangan perusahaan tersebut untuk tidak tersebar lebih luas lagi. Sedangkan untuk transparansi mereka betul-betul memberikan kebebasan untuk stakeholder ataupun pihak-pihak eksternal untuk bisa melihat laporan keuangan mereka. Dan selanjutnya kita ada hubungan nilai akuntansi dan dimensi budaya. Jadi
Di sisi sebelah atas ada profesionalisme, keseragaman, konservatisme, dan kerasnya itu merupakan nilai akuntansi, dan dimensi budaya berupa individualisme, penghadiran ketidakpastian, jarak kekuasaan, dan maskulinitas. Di sini ada, kalau plus itu hubungan langsung antar variabel terkait, minus hubungan berbalik, dan sifat hubungan yang tidak dapat ditentukan. Teman-teman bisa lihat bahwa individu dengan profesionalisme itu memiliki hubungan yang variabel terkait, keseragaman juga dengan penghadiran ketidakpastian, konservatisme dengan jarak kekuasaan itu menunjukkan hubungan yang berbalik, dan kerahasiaan untuk maskulinitas itu juga berhubungan dengan berbalik. Sedangkan maskulinitas untuk profesionalisme berhubungan tidak dapat ditentukan. Next, kita di sini ada klasifikasi akuntansi internasional. Jadi klasifikasi akuntansi internasional itu terbagi dua, teman-teman, yaitu dengan pertimbangan dan secara empiris. Kalau secara pertimbangan ada namanya terbagi tiga juga, ada pengetahuan, intuisi, dan pengalaman. Sedangkan untuk secara empiris hanya dengan menggunakan metode statistik atau bisa dihitung secara empiris. Itu dengan menggunakan metode statistik. Baiklah, di sini juga kita punya pendekatan terhadap perkembangan akuntansi. Jadi ada 4 pendekatan di sini, teman-teman. Pertama, pendekatan makroekonomi. Praktek akuntansi didapatkan dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan makroekonomi nasional. Kedua, pendekatan mikroekonomi. Akuntansi berkembang dari prinsip mikroekonomi, dan perusahaan secara individu memiliki keinginan going concern sehingga harus dapat mempertahankan model fisik. Ketiga, pendekatan disiplin dan independen. Akuntansi berasal dari praktik bisnis dan berkembang secara audit SOC. Pendekatan yang seragam. Akuntansi distandarisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administrasi oleh pemerintah pusat. Di sini juga kita akan membahas tentang akuntansi hukum versus kodifikasi hukum. Jadi kita tahu bahwa akuntansi juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan sistem hukum yang dianut oleh suatu negara tersebut. Baiklah, akuntansi dalam negara-negara hukum umumnya memiliki karakter orientasi terhadap penyajian wajar, transparansi, dan mengungkapkan penuh secara pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Sering disebut dengan akuntansi Anglo-Saxon Inggris Amerika atau berdasarkan mikro. Kedua, akuntansi dalam negara-negara yang menganut modifikasi hukum memiliki karakteristik orientasi logistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah, ukuran, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak, dan disebut dengan kontinal dan logistik secara makro. Itu sih kalau biasanya di Indonesia ya, teman-teman ya. Suatu sistem legal dalam hukum menekankan pada hak pemegangan saham dan penawaran lindungan yang lebih kuat pada investor pada sistem kodifikasi hukum, sehingga pasar modal berkembang kuat di negara-negara hukum. Di Indonesia juga tetap dan di mana investor-investor tersebut yang notabene adalah mereka terbiasa dengan IFRS, laporan keuangannya harus sesuai dengan IFRS dan disesuaikan dengan PSAK yang disesuaikan dengan IFRS. Dan menurut saya PSAK dan IFRS tidak jauh banyak, sangat masih lebih capable saja dibandingkan dari negara-negara lainnya untuk pelaporan keuangan kita. Selanjutnya ada, apakah klasifikasi akuntansi telah ketinggalan zaman? Kita lihat bahwa klasifikasi akuntansi terlalu sederhana dan tidak relevan di dunia saat ini, karena kita lihat perkembangan perekonomian negara-negara di dunia itu sangatlah pesat dan sangatlah kompleks, dengan dilakukan klasifikasi yang hanya sedemikian rupa, hanya memberikan batasan-batasan yang tidak perlu. Dan yang kedua, lembaga penyusunan standar akuntansi di negara-negara dunia saling berinteraksi dan menghadapi kasus yang serupa. Betul sekali, karena dunia lagi sekarang seperti krisis ekonomi, perang dagang dan lain sebagainya. Dan yang ketiga di sini ada faktor yang menyebabkan semakin
faktor yang menyebabkan semakin terpadunya sistem pelaporan keuangan di seluruh dunia. Jadi negara-negara dunia sekarang lebih memberikan kepadupadaan terhadap laporan keuangannya daripada harus mengklasifikasikan untuk memberikan keseragaman begitu. Perbedaan akuntansi di tingkat nasional menjadi semakin hilang dikarenakan hal berikut. Pertama, pentingnya pasar saham sebagai sumber keuangan semakin berkembang di seluruh dunia sehingga penyamaan standar laporan keuangan dalam tingkat global diperlukan. Kedua, pelaporan keuangan ganda telah menjadi hal umum. Laporan keuangan yang pertama disesuaikan dengan peraturan domestik dan yang lain disesuaikan dengan peraturan internasional. Sejak tahun 2005, seluruh perusahaan Eropa terdaftar diwajibkan menerapkan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS. Dan ketiga, beberapa tanggung jawab dibentuk standar akuntansi pada kompleks sektor swasta profesional hal independen untuk membuat proses ketetapan standar akuntansi menjadi mirip dengan proses di negara penerapan hukum, negara menganut modifikasi hukum dan pengalihan. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa ada akuntansi penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Baiklah, kita lihat di sini ada cycle yang terlihat bahwa pertama, depresiasi di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan manfaat dari suatu aset selama masa manfaat ekonomi. Penyajian wajarkah atau tidak, atau jumlah yang ditentukan, tujuan pajak untuk kepatuhan hukum. Penggunaan cadangan secara selanjutnya, sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aset tetap diperlukan seperti sewa operasi yang biasa, kepatuhan hukum. Dan selanjutnya ada pensiunan dengan biaya yang diakui pada saat dihasilkan oleh karyawan penyajian wajar atau dibebankan menurut dasar dibayarkan, yaitu saat pegawai berhenti bekerja, kepatuhan hukum. Dan selanjutnya penggunaan cadangan secara bijak untuk meratakan laba dari satu periode ke periode lainnya. Umumnya perataan laba dilakukan pada negara yang penganut kepatuhan hukum dan jarang terjadi pada negara penganut penyajian wajar. Selanjutnya kita bisa lihat juga di sini ada relevansi penerapan IAS pada Volkswagen. Jadi ini kita punya contoh kasus nih teman-teman pada perusahaan Volkswagen. Ini perusahaan Volkswagen merupakan perusahaan asal Jerman. Ini perusahaan asal Jerman kan, Jerman itu memiliki hukum kode. Hukum kode itu lebih ketat lah, lebih taat aturan, tidak fleksibel, kaku dan lain sebagainya. Tetapi dan Volkswagen ini seperti yang kita ketahui perusahaan mobil raksasa ya, perusahaan mobil mewah, perusahaan multinasional juga. Ya jadi Volkswagen ini kan menggunakan International Accounting Standard yang diterapkan oleh IFRS dan memiliki standar akuntansi keuangan di Jerman, jadi harus menyesuaikan. Jadi penyesuaian tersebut memberikan dampak keuangan dari Volkswagen, walaupun itu dapat memberikan pekerjaan berulang untuk mereka. Dan kedua, di sini juga Volkswagen kan seperti yang kita ketahui perusahaan yang berpusat di Jerman dan memiliki hak guna bangunan. Penyusutan pada laporan konsolidasi. Jadi setelah Volkswagen memiliki laporan keuangan dan diberikan standarisasi International Accounting Standard oleh IFRS dan jadilah penyusunan pada laporan konsolidasi. Di sini juga kita ada kita ada standar akuntansi keuangan di Indonesia, pelaporan standar keuangan internasional sebagai standar keuangan internasionalnya. Sistem akuntansi terus berkembang di seluruh dunia dan terjadi interaksi pertukaran informasi akuntansi, bahkan terjadi pertukaran dan pengadopsian sistem pelaporan keuangan. Tentunya sistem yang diadopsi tersebut akan disesuaikan dengan kondisi ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya di negara pengadopsi.
Kedua, ini hampir seluruh negara di dunia berkiblat pada standar pelaporan keuangan internasional itu IFRS. Jadi setiap negara-negara dunia itu memiliki standar baku, standar dasar katanya, yaitu International Financial Reporting Standard. Dan Indonesia juga telah mengadopsi IFRS, dan darinya itu membuat laporan keuangan yang berbasis IFRS pada tahun 2010. Jadi Indonesia baru mengadopsi secara resmi IFRS pada tahun 2010, dan sejak pada tahun 2012 Indonesia telah mengadopsi IFRS pada PSAK, penyataan standar akuntansi keuangan. Jadi selama ini Indonesia menggunakan masih sistem kolonialisasi. Iya, tidak menggunakan sistem standar internasional, tapi sistem kolonialisasi dari Belanda. Jadi sistem pencatatan pembukuan hanya sebatas worksheet saja. Jadi di sini juga Indonesia memiliki PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan, yang telah menjadi standar baku pelaporan keuangan di Indonesia. Walaupun faktanya masih banyak perusahaan yang kalang kabut penerapan PSAK yang berbasis IFRS. Oleh karena itu perlu upaya sosialisasi dan pelatihan sehingga kebijakan ini bukan hanya sekedar wacana semata. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus kita, yaitu contoh kasus di Indonesia, bahwa negara-negara yang sudah going concern dan sudah bekerja sudah terpublish di Bursa Efek Indonesia harus memiliki bentuk laporan keuangan dari PSAK yang telah teradopsi dengan International Financial Reporting Standard. Oke, mungkin itulah dari kami. Terima kasih banyak. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, bisa cek di kolom komentar kami di bawah. Insyaallah kita akan menjawab dengan semampunya. Dan dari teman-teman terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.